102,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, Devi Mania, kita tiba saatnya nih di acara talk show Inspirasi dan Mandiri. Ya, di talk show Inspirasi dan Mandiri pagi hari ini kita mengangkat tema tentang dimsum Liana yang rasanya ngenah pisan. Devi Mania, ini kita ngomong-ngomong masalah dimsum ya. Dimsum ini dulunya sih tahu Vika, dia adalah kudapan atau cemilan dari Tiongkok ya. Biasanya disajikan dalam porsi yang kecil, biasanya satu porsinya tuh ada yang isinya 3, ada yang isinya 4, bahkan ada yang isinya 5 ya. Biasanya dimsum ini dikukus Devi Mania, namun seiring dengan perkembangan zaman Devi Mania ini ada juga dimsum yang digoreng. Nah, dulu di Tiongkok Devi Mania, dimsum ini seringkali disantap, diiringi, didampingi dengan teh ya. Devi Mania menjadi bagian dari tradisi minum teh di Tiongkok. Nah, Devi Mania selama 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas nih Devi Mania, ngobrol sama ownernya. Nanti akan ada, bukan nanti ya, sebenarnya sekarang juga udah ada nih di samping Vika Devi Mania, ada Mbak Liana Putri Soraya. Beliau adalah owner dari Ngenah Dimsum ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Devi Mania. Jangan lupa, sekarang juga Vika mengadakan quiz talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya disimak baik-baik ya Devi Mania. Di manakah alamat dari Ngenah Dimsum miliknya Mbak Liana ya? Buat yang belum tahu, berarti nanti harus wajib dengerin talk show-nya ya, karena nanti kita juga akan bahas sama-sama di mana alamatnya, berapa harganya, dan lain sebagainya ya. Untuk yang sudah tahu jawaban kuisnya, boleh nanti langsung saja dikirim di WhatsApp-nya di FM di 0811991034. Vika tunggu ya Devi Mania sampai jam menjelang jam 10 ya. Nanti menjelang jam 10 Vika akan umumkan siapakah pemenang yang beruntung pada pagi hari ini ya. Vika punya hadiah 1 paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Jadi yuk Devi Mania yang pengen dapetin metal boleh ikutan kuisnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih Devi Mania di studio Radio DFM ya. Ada Mbak Liana Putri Soraya. Beliau ini adalah owner dari Ngenah Dimsum. Halo Mbak Liana. Halo Mbak Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tadi gimana perjalanannya, macet apa enggak? Lumayan macet. Lumayan Merdeka. macet. Dari mana memangnya? Aku dari daerah Blok M, Kebayoran Baru. Dari Blok M. Iya. Terus tadi kesini naik Gojek seperti Oke, biasa. naik ojol ya, karena takutnya nggak kekejar waktunya ya. Karena memang iya sih, memang kalau talk show pagi itu memang waktunya agak hektik gitu ya, agak ngeri ya. Karena Mepet anak sekolah sama berangkat iya, kerja ya, Mbak. jam berangkat anak sekolah. Sekarang anak-anak udah kembali masuk sekolah ya, Iya, udah MPLS, terus belum lagi jam masuk kerja yang memang jam segini tuh memang masih banyak juga yang masih OTW ya, yang masih di jalan. Oke, Devi Mania, kita kali ini ngomongin dimsum. Waduh, kalau ngomongin dimsum ini Vika udah ngiler duluan ya, apalagi ini di studio sudah ada nih disajikan di depan meja studio ya. Ini wanginya udah semriwing Devi Mania, yang Mbak Liana udah bawa dimsum lumayan banyak nih bawa sampelnya ya. Mbak Liana, ini boleh diceritain nggak kenapa memilih usaha dimsum? Apa emang dulunya makanan favoritnya dimsum apa gimana nih? Sebenarnya sorry nih, lagi agak serak-serak gitu Lagi ya. kurang sehat apa gimana? Lumayan, atau kebanyakan nyanyi kali. Nggak bisa, nggak. Oh serius ini? Bercanda. Kirain Bercanda ya, Devi Mania ya. kirain penyanyi juga. Oh, tentu tidak. Rusak nanti suaranya. Oke, Jadi, gimana nih? pertama itu memang kenapa sih aku milih usaha dimsum, karena memang aku tuh orangnya suka ngemil. Suka ngemil. Nah, dan memang aku suka banget dimsum, Mbak Oke. Vika waktu itu. Jadi, karena memang dulu kan ada salah satu restoran all you can eat dimsum, itu aku sering banget makan di sana bareng sama suami yang dulunya masih pacar lah ya. Nah, terus bisa pagi, bisa siang, atau entah buat makan malam, karena dimsum menurut aku itu bukan cuma cemilan, tapi bisa jadi makanan utama gitu kan. Iya. Nah, akhirnya muncullah beberapa supplier dimsum waktu itu. Akhirnya aku stok frozen, dan ternyata lumayan juga ya kalau misalkan mau ngambil di rumah nggak harus keluar, tapi udah ada stok frozen nih, kayaknya lumayan deh kalau misalkan dijual gitu. Aku ingetnya waktu itu di situ. Jadi dulu tuh nyetok tuh sebenarnya untuk dimakan sendiri. Dimakan gitu sendiri, ya. iya. Tapi kepikiran, gimana kalau dijual nih gitu Iya, ya? kayaknya lumayan ya kalau dijual, karena kayaknya banyak banget yang suka sama dimsum kan, Mbak Vika. Nah, akhirnya aku iseng-iseng, aku beli dari supplier, terus aku jual di kantor, dan ternyata peminatnya lumayan banyak. Gitu.
Tapi kan aku apa namanya mikir ya, kok dimsum cuma gini-gini aja ya, takutnya kan customer juga bosen atau apa. Iya. Akhirnya aku coba tambahin lah dengan topping-topping yang ada saat ini gitu. Jadi dikasih banyak variasinya Ya, ya. supaya beda dari dimsum yang lain, meskipun aku masih ngambil dari supplier gitu kan. Oke, berarti ini mulai usaha jualan dimsum ini dari kapan? Dari tahun berapa, Mbak? Aku dari 2019. Dari 2019. Ya, Berarti katanya tadi ceritanya ngantor. Sekarang masih ngantor apa gimana? sekarang udah enggak. Oh, udah enggak Baru sih, sekarang? baru-baru. Oh, Baru baru. April kemarin. Oke, berarti sekarang Ya, fokus ke jualannya. ya lagi Ya. mulai fokus lagi. Oke, ini namanya ngeunah dimsum. Ini Yap. kenapa memilih kata ngeunah? Apakah Mbak Lian ini dari Jawa Barat atau gimana? Ini karena ngeunah itu kan bahasa ini ya, bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda ya. Sunda, Aha. iya. Jadi memang aku sih lahirnya Jakarta Mbak Vika, cuma mamaku dari Ciamis, orang Sunda, oke. papa Betawi. Tapi Oke. memang karena aku lebih suka dipanggil orang Sunda ya, karena panggilan aku juga teteh gitu. Jadi Oke. kayaknya lumayan juga nih kalau bikin usaha pakai bahasa Sunda gitunya, pakai ngenah, artinya kan enak Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi iseng ah bikin brand namanya ngenah. Walaupun mungkin makanannya Tiongkok, tapi brandnya itu branding Sunda gitu. Sunda gitu ya, iya Iya. bener, jarang juga ini soalnya yang brandingnya dimsum gitu ya, Devi Mania yang Iya, memang makanan biasanya dari Tiongkok gitu ya, tapi di branding dengan bahasa Jawa Barat gitu ya, bahasa betul, Sunda, Mbak Vika. ngeunah gitu. Kenapa dikasih kata ngeunah? Kenapa? Apa biar sesuai dengan rasanya? Ya, insya Allah sesuai dengan karena nama itu kan doa ya. Betul, Nama sebuah betul, brand itu betul. doa. Semoga selalu disukai sama customer, repeat Mhm. lagi. Jadi makanya ngenah deh, akan selalu enak dan akan selalu ada di hati customer yang nyobain dimsum. Oke, Gitu. oke. Berarti ini dimsum yang dibikin dari ngeunah dimsum ini dimsumnya bikin sendiri atau gimana? Awalnya itu aku ngambil dari supplier, Mhm. cuma kesini tuh aku coba bikin sendiri. Oke, berarti kalau sekarang udah bikin sendiri ya? Iya, cuma memang masih apa namanya skupnya kecil, karena memang bikin sendiri gitu, belum ada Oke. karyawannya. Oke, oke. Ini berarti pas bikin sendiri itu langsung bisa apa belajar dulu apa gimana nih? Dari dulu emang udah biasa bikin dimsum atau tiba-tiba belajar pada saat mau bikin sendiri nih? Tiba-tiba aja. Jadi memang aku kan dari dulu juga sebenarnya nggak bisa masak ya Mbak Vika ya. Cuma memang karena kemarin kok kayaknya apa namanya kalau ngambil dari supplier cost-nya dan untungnya tuh kecil ya. Coba deh Oke, bikin sendiri. iya. Tapi memang udah bikin beberapa kali tuh failed gitu. Aku coba lagi beberapa kali kok nggak sama ya kayak supplier. Udah aku ikutin apa browsing-browsing dari Google, YouTube gitu kan. Beberapa resep tapi kok tetap hasilnya nggak sama. Sampai akhirnya cobalah beberapa ingredients yang nggak ada di YouTube. Oh ternyata sama. Begitu juga sama saus mentai. Aku tuh awalnya saus mentai ngambil dari supplier. Nah akhirnya aku juga bikin sendiri. Sama jadi coba gagal. Berarti learning by doing ya. Jadi Betul. benar-benar sambil belajar Iya. ya. Itu berarti belajarnya hanya berdasarkan kayak browsing gitu ya dari YouTube, Iya. dari internet. Nggak ikutan misalkan kursus atau gimana? Kursus online atau gimana? Saat itu aku belum. Belum ya, berarti memang Iya. belajar dari mengandalkan internet Iya. aja. Iya, Oke, betul. berarti ini kan usahanya dari 2019 tadi disebutkan ya, dari 2019 awalnya ada dari supplier dimsumnya. Iya, Terus dari supplier. ini berarti dari tahun berapa mulai bikin sendiri dimsumnya? Itu dari 2021 apa ya aku kalau nggak salah 2021 sih. Dari 2021 Iya, aku mulai setahun bikin tuh sendiri. setahun itu aku pakai supplier dan itu suka beberapa kali ganti. Oh, ganti-ganti Untungnya suppliernya. rasanya hampir sama semua. Oh, iya. Gitu. Cuma yang terakhir itu lumayan cukup apa namanya? Selalu konsisten pakai supplier yang ini. Makanya aku ngikutin gimana ya caranya supaya Rasanya sama. biar mirip gitu sama Iya, supplier yang betul, itu. Dan betul. sekarang sudah berhasil nih, Mbak. Alhamdulillah. Oke, gimana nih pada saat peralihan gitu dari menggunakan dimsum yang awalnya dari supplier, terus pakai dimsum yang bikin sendiri, apakah ada perbedaan misalkan atau komentar dari pelanggan yang biasa beli, kok rasanya gimana beda atau malah jadi makin enak atau gimana? Untungnya sih nggak ada komplain apa-apa. Cuma mereka juga nggak bilang yang gimana-gimana. Kalau customer lama tuh
Taunya sama aja Oke, rasanya. berarti ini Mbak Liana berhasil ya Alhamdulillah. menduplikat si rasa dimsumnya dengan Ya, resep yang diulik-ulik sendiri gitu iya. ya. Cuma Oke. mungkin mentainya ada yang ngerasain berbeda. Mm-mm. Katanya jauh lebih enak malah saus mentainya dibanding yang Yang sebelumnya. yang berarti lebih enak yang bikin sendiri gitu Iya, ya. Oke. tuh. Oke. Ini berarti si alamatnya ini di mana nih si Ngeunah Dimsum ini? Alamatku itu di Jalan Nipah, Mhm. Kebayoran Baru Blok M. Jadi kalau yang tahu kantor wali kota Jakarta Selatan, Mhm. itu aku di belakangnya, dekat Di banget. belakang kantor Wali Kota Jakarta Iya, Selatan. Di jalan apa betul. tadi? Jalan Di Nipah. Jalan Nipah 5, Jalan nomor Nipah 3. 5, nomor 3, Iya, dan Kebayoran Kebayoran Baru, Baru, Jakarta Jakarta Selatan. Selatan. Oke, Iya, jadi itu memang masih alamat rumah ya, iya bikin di rumah. betul. Tapi Aku masih kalau online. di rumah ada nyimpan stok nggak? Misalkan ada yang jadi ada yang mau datang ke rumah nih beli, bisa nggak kayak gitu? Itu bisa. Karena ada stok Iya, frozennya kan ya. ada stok frozen. Jadi aku Oke. frozen itu ada yang 14 pieces, 50 pieces, dan Mhm. 100 pieces. Tapi memang Mbak Vika, karena aku tuh masih sendiri ya, belum ada karyawan, Mhm. jadi biasanya aku open PO dulu. Oke. Takutnya kalau langsung misalkan pesan datang ke rumah, stoknya lagi nggak ada nih, ada pesanan yang Mhm. lain Mhm. gitu. Mhm. Jadi aku Oke. selalu buka open PO. Berarti baiknya PO aja ya kalau mau Iya, pesen betul. dimsum ke Mbak Liana Ngeunah Dimsum Iya. nih. Menurut Mbak Liana sendiri apa sih Mm-mm. yang menarik dari dimsum gitu selain rasanya yang tentunya enak banget ya? Dimsumku atau gimana nih? Boleh dari dimsum secara umum dan juga dimsumnya Mbak Liana nih. Kalau dimsum tuh apa ya? Kalau menurut aku sih rasanya nggak ngebosenin ya, Mhm. gitu kan. Dan dia juga bahan dasarnya kan memang ayam ya Mbak Vika. Mhm. Jadi menurut aku kalau dengan bahan dasar ayam itu memang dicombine dengan saus apapun atau mau dibentuk seperti apapun rasanya itu pasti enak Iya. gitu. Jadi kenapa aku milih dimsum ketimbang waktu itu somai. Somai itu kan dimsum itu salah satu somai memang Iya. ya. Mhm. Cuma berbahan dasarnya ayam. Mhm. Cuma orang-orang itu tahu memang namanya itu dimsum. Jadi aku pilih Mhm. dimsum karena memang dia itu dicombine-nya enak gitu dengan berbagai macam saus yang aku buat. Jadi Mhm. kan waktu itu aku bikin dimsum, nyobain beberapa saus ini, oh ternyata dimsum tuh enak ya, nggak cuma dipakai chili sauce atau misalnya Mhm. chili oil, maksudnya di mix berbagai macam rasa tuh ternyata enak. Jadi aku pikir, wah kayaknya memang lebih enak tuh dimsum deh dibikin usaha gitu Iya. kan, digoreng bisa, Iya, iya, terus iya. dipanggang bisa atau dikasih saus apapun juga bisa. Gitu sih Mbak Tika. Oke, ini kalau ngomongin dimsum Mhm. yang dibikin Baliana ya dengan dimsum tadi kan Baliana sebutkan sendiri dimsum itu ada yang dibakar, ada yang di apa sih, ada yang digoreng juga. Nah, Mhm. kalau yang ngeunah dimsum ini gimana? Apakah spesialis dimsum kukus atau ada juga yang digorengnya mungkin variannya? Spesialis kukus Spesialis sebenarnya. kukus ya. Cuma memang ada customerku tuh yang beli frozen Mhm. selalu kadang digoreng. Oh Bahkan gitu. dijadiin lauk sama dia katanya. Pakai nasi. Iya, gitu Aduh, dasar orang Mbak. Indonesia ya. Semuanya dipakein nasi gitu. Biar apa? Iya, Mungkin biar kenyang ya. iya. Jadi memang kayak jadi jatuhnya jadi apa ya? Mungkin dumpling atau apa, Gorengan, gorengan iya, ayam iya, kali ya. gorengan, Tapi jadi pas aku kayak coba, oh iya enak juga tapi lebih enak pakai nasi sih sebenarnya. iya lebih puas Iya, ya, cuma lebih gurih. digoreng ternyata enak juga. Aku udah pernah Oke. coba, tapi saat ini aku belum Belum jual yang digorengnya ya. belum Kalau yang jual. tadi ada yang goreng itu karena dia goreng sendiri, Iya, karena customer-nya beli eksperimen sendiri. karena customer-nya beli yang frozen-nya Iya, gitu ya. betul. Oke, berarti ini dimsum, ngeunah dimsum ini harganya berapa? Apakah dia satu porsi isinya berapa, terus harganya berapa? Boleh deh dijelasin Mbak satu Oh, persatu. oke. Jadi DFM Mania yang mau beli dimsum, ngenah dimsum ini, Mhm. aku tuh punya berbagai macam variasi porsi ya. Ya, Jadi mulai dari yang 4 pieces ada, itu 4 pieces. harganya original 15.000. Mhm. Kalau yang pakai topping saus itu isi 4 20.000. Itu ada saus apa aja? Ini kita ada saus mentai saus, Mhm. ada takoyaki saus, tapi Mhm. takoyaki sausnya itu bukan cuma takoyaki saus aja ya, tapi Mhm. aku kasih cakalangnya juga, dikasih mayones juga. Oke, Itu jadi seperti benar-benar takoyaki ya? takoyaki Oke, tapi oke. bahannya dimsum. Ya. Terus ada juga mozzarella Oke, berarti gitu. ada tiga saus ya? Iya ada 3 saus. Ada saus mentai, Mhm. takoyaki, dan juga yang topping mozzarella. Ya betul. Kalau yang itu
per porsi yang isi 4-nya harganya 20.000 kalau yang pakai topping ya. Iya, betul. Kalau yang original 15.000. Original 15. Itu isi 4 ya. Isi Terus 4. ada yang kemasan apa lagi nih? Iya, ini ada yang isi 8 yang di depan aku nih Mbak Vika, ini isi 8. Ini harganya kalau original 28.000, kalau untuk yang mentai dan segala macam sausnya itu 35.000. 35.000 isi 8 kalau yang topping atau yang pakai saus ya. Kalau yang original 28.000. Oke, terus ada yang paket apa lagi nih? Kayaknya banyak variannya nih. Aku juga bikin untuk yang party size. Party size itu Party size tuh yang ini ya? Ya, yang sebelah sini yang kiri. Ini ada 32 pieces. 32 ada pieces. juga yang 50 pieces. Oke, ada opsinya ya, ada pilihannya ya. Jadi semua macam topping saus dan original itu aku adain di party size ini. Tapi kalau misalkan mau request kayak Mbak Liana, aku mau request yang party size tapi mentai saus aja semuanya itu bisa ya. Bisa di custom sesuai bisa custom untuk sausnya ya. Oke, kalau ini isi berapa nih? Ini aku isinya 32. Isi 32. Kalau yang isi 32 berapa harganya untuk yang paket party ini? Kalau yang 32 itu harganya 135.000. 125, maaf. 125. Ya. Itu yang original atau yang campur ya? Ada original, mentai saus, takoyaki dan mozzarella masing-masing 8 pieces. Oke, isi 32. Ya. Dia mix ya, semua saus ada yang original juga. Harganya 125.000. Kalau yang tadi yang isi berapa tadi, ada juga isi 50 ya? Isi 50. Kalau yang isi 50 berapa tuh harganya? 185.000. 185.000. Iya. Terus toppingnya sama ya. Masing-masing 10. Masing-masing 10 pieces. Originalnya 10. Mentainya 15, takoyakinya 15, dan mozzarellanya 10 pieces. Oke, kayaknya satu lagi apa tuh? Ada yang lucu-lucu tuh. Buat yang mau unik-unik lagi nih, aku juga ada nih Mbak Vika. Iya, apa tuh? Ini tuh dimsum birthday namanya. Oh, jadi dibentuk seperti cake. Dibentuk seperti cake ulang tahun gitu ya? Ya, nanti dikasih pita, dikasih topper birthday gitu ya. Isinya itu ada yang 25 pieces. Oke. Itu harganya 135.000. Berarti mulai dari 125.000 ya? 135. Oh, 135.000 isi 25 pieces. Berarti itu yang varian apa? Maksudnya yang original atau yang dikasih saus apa gimana tuh isiannya? Itu bisa di mix. Mix ya? Tapi selalu mix sih harusnya. Jadi kalau dimsum cake ini kan aku bikin 2 layer ya, biar cantik juga ya. Jadi yang atasnya dikasih saus ya. Di atasnya aku kasih topping saus itu biasanya sekitar 12-13 pieces ya Mbak Vika. Nah, nanti di bawahnya itu original. Karena kan nanti kalau pakai saus juga agak ini ya, ketindih-tindih ya jadinya gitu. Oke, berarti yang paket apa disebutnya, paket birthday atau gimana? Birthday cake. Birthday cake. Berarti mulai dari harganya 135.000, sama ada juga yang isi 40 itu 195.000. Isi 40 195.000. Kalau yang ini isi 25 pieces tuh DV Mania. Ini kayaknya cocok banget ya untuk kalau yang mau ulang tahun, tapi kayaknya enak kalau misalkan cake-nya yang selalu manis, cake gitu ya, selalu manis. Bosen gitu. Biasanya kan kalau kita ulang tahun cake terus bosen. Biasanya kita beli cake itu cuma untuk tiup lilin, di foto, udah dimakan paling satu slice gak habis karena giung ya, karena manis gitu. Manis. Ya kan? Kalau yang lebih suka gurih pasti pilihnya yang kayak gini nih, nyarinya yang gurih-gurih ya. Jadi opsi nih untuk merayakan hari spesial atau ulang tahun seseorang ya. Wah, keren banget nih. Custom juga bisa loh Mbak Vika. Custom gimana tuh? Custom itu misalkan Mbak, aku mau yang dimsum cake untuk ulang tahun anak-anak nih. Kemarin ada yang pesan kayak gitu. Jadi aku buatin misalkan dia mau 40 pieces atau 50 pieces. Nanti jadi akan ada mermaid-nya atau apa. Jadi nanti kita kasih box yang besar juga. Jadi benar-benar kayak dimsum bertingkat lah. Dimsum kayak cake gitu ya. Berarti ya harganya juga disesuaikan ya dengan customnya, dengan banyaknya dimsumnya, dengan ornamen-ornamen hiasannya ya. Oke. Devi Mania, Vika kembali mengingatkan ya, jika pagi hari ini juga Vika kembali mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi Dan Mandiri. Pertanyaannya gampang aja, Devi Mania. Di manakah alamat dari
dari Ngeunah Dimsum miliknya Mbak Liana nih ya. Kalau misalkan kalian dengerin talk show-nya dari awal pasti tahu deh ya. Jadi yuk dikirim jawabannya dari sekarang ya. Siapa tahu kamu beruntung dapetin hadiah Metal Fortis dari Radio DFM ya. Kita lanjut lagi, kita kembali lagi ke Mbak Liana nih. Mbak Liana, aku mau Apa tuh, Mbak? tanya, susah gak sih bikin dimsum itu? Susah-susah gampang sih Susah-susah sebenarnya, Mbak. gampang Iya. ya. Gimana dulu strugglingnya pas belajar bikin dimsum? Berapa lama bisa sampai dari yang asalnya fail gitu jadi berhasil nih menduplikat, apalagi menduplikat rasa dari yang Mbak beli di supplier ini gitu, bisa jadi berhasil gitu. Kurang dari 6 bulan kayaknya dia, Mbak Vika. Jadi Mhm, memang awalnya itu udah down duluan lah. mhm. Bikin sesuai resep sama persis gitu ya. Iya, Takarannya juga sama persis. tapi Tapi hasilnya kok beda. beda. Awalnya tuh kayak apa ya? Kok bagel banget ya ini Keras gitu gitu. ya. Iya, keras gitu kan. Mhm. Keras terus nggak seempuk yang dijual-jual gitu Iya. kan. Akhirnya aku bikin lagi kedua kalinya ternyata yang keras adalah si kulitnya Ah, yang bikin keras tuh ternyata gitu. kulitnya. Iya, Oke. kan kulitnya aku kasih minyak ke sini kenapa nggak lemes-lemes gitu kan ya kayak Iya. yang dijual-jual supplier Mhm. sampai akhirnya tuh capek lah gitu kan Mbak. Iya. Udahlah supplier aja lah Iya, ngapain bikin sempat mau capek-capek. nyerah gitu ya? Iya Mhm. gitu karena satu buang-buang modal juga, Mhm. dimakan juga jadinya enggak gitu kan Iya. Mbak. Jadi akhirnya dibuat adonan lain lah atau apa. Mhm. Nah, sampai akhirnya kok kayaknya dicoba lagi aja kali ya, cuannya menipis nih gitu. Mhm. Akhirnya aku coba lagi beberapa kali ya dengan porsi yang kecil-kecil dulu. Kalau waktu itu kan aku bikin itu kayak langsung porsi sekilo yang Oke. langsung banyak gitu Iya. kan. Akhirnya aku coba bikin sedikit-sedikit. Oh ini gagal lagi nih kayaknya dikit lagi. Mhm. Coba lagi nanti minggu depan coba lagi sampai akhirnya wah yang ini pas nih Akhirnya gitu. bisa ya. Akhirnya bisa. Waktunya berarti kurang lebih sekitar 6 bulan tuh trial and Iya, error belajar bikin dimsum iya. sendiri Karena ya. itu juga males-malesan sebenarnya Mbak Vika makanya 6 bulan. Yo, Karena jadi aku capek Jadi gitu. 6 bulan itu nggak full selalu setiap hari gitu Enggak. ya? Oke. Oke oke, ini kan bahan utama, bahan-bahan dimsum nih, selain tadi ayam ya, daging ayam yang, digiling ya, Iya, tentu itu apa digiling. aja selain daging ayam untuk bahan-bahan untuk membuat dimsum tuh? Bahan-bahannya itu selain ayam ada udang aku Oh, pakainya. pakai udang juga? Tadinya nggak mau pakai udang karena sempat Mhm, nggak pakai udang cuma kurang kurang agak gurih atau iya gimana? agak keras dan manis kan biasanya manisnya itu memang dari gula sebenarnya. Cuma Oh, kan kalau daging udang itu kan manis, agak manis ya rasanya iya, dan gurih. oke. Jadi itu yang bikin enak juga sebenarnya pakai udang. Cuma Tapi memang pakai lebih gula mahal. juga nggak? Pakai, Oh, berarti dalam pembuatan dimsum itu pakai gula juga ya? pakai, iya. Meskipun nggak banyak gitu takarannya Meskipun ya. nggak banyak lah. Oke, ternyata pakai daging udang juga, Devi manis selain daging ayam Mm-mm. ya, terus Ada juga udang. pakai gula, terus apalagi tuh bahan bakunya? Pakai tepung? Terus tepung tapioka pasti. Tepung tapioka ya. Iya, Oke. tepung tapioka ada, telur juga ada, Mhm, terus bumbunya ya garam, lada, mhm. saus tiram gitu kan. Oke. Cuma kan memang ada yang pakai sayur kayak misalkan Oh, di wortel beberapa itu ya, resep dikasih itu topping ya. wortel Ada juga gimana? yang dipakai di dalamnya Oh, di biasanya resepnya. dalamnya. Cuma aku enggak, Oh, enggak. Oke. karena sayur itu kan bikin cepet basi ya Mbak ya. Ah, Gitu. Jadi oke aku oke. nggak pakai itu sih. Oke, berarti dimsum yang dijual di Ngenah Dimsum nggak pakai sayuran ya? Paling topping-toppingnya aja. Topping aja, nggak Iya, pakai maksudnya di bahan bakunya ya, di enggak, dalamnya nggak tidak. pakai sayuran, Iya biar betul. nggak mudah basi gitu ya. Oke, Mm-mm. tapi dimsum ini ngomong-ngomong dia tahannya berapa lama sih Mbak? Kalau misalkan udah mateng gini gitu ya, terus ya di suhu ruang gitu, Kalau udah mateng di suhu ruang tuh biasanya seharian aman sih Mbak Vika, seharian aman. walaupun ada saus-saus topping-toppingnya. Mhm, Nah, aku juga pernah dapat review juga dari customer, mhm, kalau untuk di kulkas, bukan mhm, di chiller, iya, itu bisa 3 hari. 3 hari tuh maksudnya masih enak lah, oke. padahal belinya mentai saus Ah, oke. gitu. Jadi 3 hari di kulkas sih, aku juga pernah coba sendiri, akhirnya ternyata oh masih masih enak ya. Cuma memang Oke. nggak se-fresh yang awal-awal bikin gitu. Mhm. Oke. Kalau untuk frozennya sendiri, itu dia bisa tahan di sebulan lebih sih.
Oke. Tapi kalau yang frozen berarti itu sausnya terpisah gitu ya? Iya, aku tadi lupa info ya. Kalau frozen Mhm. itu aku ada yang original, mentai sama takoyaki. Kalau mozzarella Oke, aku nggak bisa. nggak bisa Karena aku ya. bingung takarannya sebenarnya. Oke, oke, oke. Gitu. Oke, berarti ini tadi di rumah masih bikin sendiri dimsumnya, nggak ada karyawan, Mbak? Enggak, jadi gini sih Mbak Vika, dulu Mhm, tuh memang waktu awal-awal itu 2020 kan aku mhm. memang baru rilis yang brand Nah Dimsum ini ya. Iya. Terus aku sempat memang daftar di Grab, Gojek, Shopee Mhm. dan beberapa e-commerce. Iya. Terutama waktu itu e-commerce warna hijau. Mhm. Nah, nggak apa-apa Tokopedia lah ya aku sebutin. Tadi Hijau udah aja deh. disebutin. Iya, Ya soalnya udah udah kepalang disebutin ya. Oke. iya, di Tokopedia. Jadi dulu tuh Tokopedia memang sering ada Tokopedia Nyam itu kan yang Mhm. memang mereka kasih slot ke penjual yang ada Iya. di Tokopedia dengan cuma berapa menit harus habis gitu. Oke. Nah, aku awal tuh dari situ. Jadi aku dapat subsidi dari mereka. Mhm. Jadi aku jual dengan harganya tuh miring Mhm. karena dapat subsidi kan. Itu Oke. dalam waktu 1 menit itu 10 langsung habis. Kurang dari satu Ah, menit. karena dia dijualnya harganya miring ya? Harganya miring, Bisa rebutan gimana tuh? sistemnya. Bisa jadi setengah harga aja apa gimana? Segimana miringnya sih? Waktu itu dimsum isi 8 cuma 10.000 kalau nggak salah. Ah, pantes itu banyak Iya, diburu ya? dulu masih harganya 30-an. Nggak, Oke. belum 35 lah, 32 kalau nggak salah nih. Oke, oke. Gitu. Terus jadi harga 10 sampai 15.000 kan itu wah nyerbu banget Iya, kan Mbak Vika. Karena heeh. memang aku juga dapat subsidi dan subsidi dari diri sendiri juga gitu kan. Oke, oke. Itu awalnya tuh banyak customer yang datang dari situ. Mereka Mhm, nyoba flash sale di Tokopedia mhm. sampai akhirnya jadi loyal customer dan sampai sekarang pun masih ada. Ah, Gitu. oke. Cuma semenjak aku kerja lagi di Agustus 2021 lah Mhm. gitu. Aku close Gojek, Grab. Karena apa? Karena keteteran Karena waktunya. keteteran. Waktu itu aku sempat ada karyawan satu, tapi memang sepupu sendiri sebenarnya Oke, sih. masih keluarga Bantuin, gitu masih ya? keluarga. Heeh. Nah, karena aku kerja jadi aku info kayaknya mau coba close dulu nih Mhm. dari semua apa namanya? Gojek dan Gojek, Grab, Shopee dan e-commerce lainnya yang Iya, aku buka cuma satu Tokopedia waktu itu. oke. Karena dia bisa open PO kan kalau Tokopedia. Oke, berarti sekarang, di e-commerce yang masih bertahan ada di mana nih untuk Ngeunah Dimsum? Tokopedia nih yang mau beralih ke TikTok. Di toko ijo berarti ya? Iya, Di mana? Di toko ijo di namanya toko apa? hijau. Namanya Nah Dimsum juga. Ngeunah Dimsum. Iya, Terus sekarang juga mau ke TikTok juga? karena kayaknya migrasi ke TikTok deh. Iya, karena memang ya, Iya, iya bener ya. harus. Berarti sama di TikTok juga namanya Ngeunah Dimsum Ya, ya? betul. Ngenah.dimsum. Ngeunah.dimsum itu kalau Iya, di TikTok di ya. Kalau TikTok, di Instagram sama semua. Instagram juga sama ngeunah Iya, dimsum .dimsum ya. juga. Oke, ini di antara semua varian-varian yang dibuat ya sama Mbak di ngeunah dimsum nih. Mm-mm. Yang mana nih yang paling best seller nih, yang paling banyak dibeli sama pelanggannya? Sebenarnya mentai sama takoyaki ini ya Mbak Vika, Mhm, ini tuh balap-balapan mereka. mhm. Persentasenya hampir Oh, sama lah gitu yang oke, banyak. Cuma oke. memang banyak yang lebih suka mentai. Mhm. Mentai saus ini best seller. Oh, jadi yang paling best sellernya tuh yang mentai Yang mentai sauce ya? saus, iya. Aduh, aku penasaran nih pengen coba nanti. Aku coba boleh Mbak? Boleh banget Mbak Nanti kita Vika. sambil review ya untuk di sosial Boleh. medianya Radio Boleh, boleh banget. DFM. Oke, oke. Ini tapi gimana Mbak? Sudah terdaftar di ini Halal Haki? Oh, kalau itu masih belum sih. Masih Aku nanti proses proses lah ya, karena ya? memang sekarang kan lagi coba fokus dulu. Mhm, Nah, nanti mungkin kan aku juga ikut Jackpreneur, mhm, Jakarta Entrepreneur dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. mhm. Itu nanti bisa sih aku apa namanya coba konsultasi dengan mereka bagaimana cara membuat halal dan sebagainya. Ya, biasanya dibantu tuh sama Ya, mereka ya. betul. Biasanya dibantu. Heeh, heeh. Oke, Mbak Oke. Liana ini kan berarti jualannya sampai sekarang tuh sebenarnya masih online ya? Masih Masih online. online, masih Ya. bikin dari rumah gitu. Oke, Hmm. berarti selain tadi disebutkan bisa pesen lewat e-commerce gitu ya, toko Hmm. ijo dan juga TikTok, Instagram. Ini bisa nggak sih kalau misalkan ada yang mau pesen via WhatsApp gitu? Bisa, Bisa bisa ya? banget. Kalau gitu boleh silahkan disebutkan nomor WhatsApp-nya barangkali pendengar di rumah ini ada yang mau pesen gitu ya. Boleh deh, pembelinya pokoknya mau pesan itu Mhm, bisa langsung di 0899 mhm, 895 mhm. 7061. Oke, boleh sekali lagi Mbak, tapi lebih pelan. Kali aja ada yang sambil nyatet gitu. Boleh. Sekali lagi ya. Boleh, boleh. Jadi
yang mau pesen via Aha. WhatsApp, Ya. itu bisa di 0899 Mhm. 895 Mhm. 7061. Nah, boleh deh DP-nya sudah dicatat ya. Boleh pesan ke situ berarti kalau misalkan pesan lewat WhatsApp gitu minimal berapa piece atau minimal berapa paket gitu sih? Nggak ada minimal purchase-nya kok. Nggak ada Nggak minimal. ada. Misalkan beli paling satu porsi gitu ya, bisa diantar. Berarti pengirimannya via ojol apa gimana? Betul, via ojol. Berarti untuk ongkirnya berarti ditanggung pembeli gitu Ditanggung ya? pembeli, betul. Oke, tapi harga tetap sama ya? Harga sama. Oke, tuh DP-nya nggak ada minimal pembelian harus berapa ya. Tapi kan masa beli lewat WhatsApp pesan cuman satu butir. Nggak mungkin ya, ini satu Tester porsi. sih, itu lebih Iya, itu tester lebih ya. ke tester ya. Tapi dijualnya dihitung ada harga per butir gitu nggak sih? Per satu biji gitu? Selama ini sih belum pernah ada yang beli Satu per sesuai itu ya? Per iya pieces ya, tapi per porsi. per porsi. Oke, Gitu. berarti Cuma bisa sih kalau mau mungkin kalau yang original itu 4.000. Mhm. Kalau yang maksudnya yang ada sausnya, topping sausnya itu 5.000. Cuma memang Oke. lebih mahal. Lebih baik paket aja belinya. Jatuhnya lebih mahal kalau beli Iya, satuan betul. ya. Iya, Jadi kalau misalkan betul. mau beli DP-nya mending ya udah beli paket yang udah disediakan Iya, ya. betul. Ada paket yang 4 pieces ya. 4 Mm-mm. pieces, terus 8 pieces. Terus kalau yang untuk kebanyakan keluarga ada yang party ya. Iya, Tuh, buat DP-nya. kantor atau acara apapun Mhm. juga bisa Mbak Vika. Karena Mhm. aku pernah di acara nikahan juga. Mhm. Ada acara kantor juga. Mhm. Terus maksudnya ya yang farewell party buat kantor kayak misalnya mau pesen nih khusus untuk beberapa rekan kerja yang Mhm. menitipkan pesan ada kesana yang di card-nya itu aku Ya. juga bisa gitu Oke. dipita-pitain atau apa pokoknya sesuai request deh. Oke, ini kalau pesen banyak dikasih diskon nggak? Oh bisa, Bisa ya, bisa bisa dikondisikan. dibicarakan ya, bisa didiskusikan ya Ya DW Mania. betul. Pokoknya order aja dulu, apalagi kalau misalkan ordernya banyak nanti insya Allah kaliannya baik Ada nih, Teh Liana kok. baik nih pasti ya. Ada dikasih diskon khusus untuk pendengar Pastinya, DFM ya. pastinya Mbak Oke, Vika. ini tiap harinya biasanya terjual berapa porsi atau berapa pieces nih biasanya setiap dalam satu hari? Ini karena memang aku masih open PO dan sambil kerja juga ya Mbak Vika Mhm. ya. Oh Jadi jadi sekarang tuh masih sambil kerja atau gimana? kemarin Bukannya? itu April kemarin. Oh April, oh iya masih baru ya. Baru Oke. baru banget April kemarin. Jadi biasanya tuh 50 sampai 100 aja sih. Oke. Cuma kadang kalau misalkan memang kayak kemarin tiba-tiba ada acara kantor ada yang ulang tahun, itu Mhm. bisa sekali langsung aku kirim itu 300 400 pieces Oke. gitu. Ini berarti udah pernah kemana aja jualnya? Apakah masih baru hanya sekitaran Jakarta atau sudah pernah dikirim ke luar kota belum barangkali untuk Mhm. frozennya? Aku udah pernah kirim. Mhm. Kemana tuh? Paling jauh itu Jogja. Oh ke Jogja, Ke berarti dikirim Jogja. frozennya ya? Frozennya. Itu aman sampai sana maksudnya? Dia Alhamdulillah. berapa hari tuh sampai Berapa ya ke Jogja? kemarin ya? Aku lupa sih karena udah lama banget. 3? 2 2? hari deh. Aku tuh kalau pakai yang paling cepet lah, nggak yang Mhm. sehari kan mahal ya Mbak Vika. Oke. Itu tuh dua hari deh. Jadi memang aku packingnya bener-bener aku press, Mhm. terus pakai apa namanya yang ice gel itu Mhm. banyak. Memang tapi nanti ada ekstra tambahan biaya ya untuk itu. Cuma customerku yang di Jogja itu agree. Nah pas Oke. sampai sana info baik-baik aja sih, nggak bau, nggak Bagus apa. kondisinya ya. Iya, alhamdulillah masih bagus. Oke, 2 hari ya sampai Jogja ya dari Jakarta? Dulu kayaknya 2 hari deh. Aku lupa sih pakai pengiriman apa karena Oke. waktu awal-awal 2020 2021. Oke, berarti ini aman juga ya kalau misalkan ada Mm-mm. pendengar kita kan pendengar kita tuh sebenarnya nggak hanya dari Jakarta aja tapi Ya luar pasti Jakarta, heeh, banyak ya Mbak Vika ya. Jabodetabek, iya, berarti aman ya. Kalau yang Aman dari kok. luar kota Betul. mau beli juga berarti paling kalau dari luar kota ya berarti dikirim frozennya ya. Iya betul. Nggak Kalau mungkin pakai saus agak dimsum yang susah. mateng dan pakai saus Ya, nggak mungkin ya. Oke, oke, oke. kecuali naik pesawat ya Mbak. Kalau dia bawa sendiri naik pesawat. Oke, tapi kalau misalkan mau yang saus-saus gitu bisa nanti dikirim, maksudnya mentainya atau saus itunya dalam kondisi terpisah gitu ya, dalam kondisi frozen juga atau gimana? Bisa, ya aku Mhm. juga jual terpisah nih Mbak Mhm. Vika untuk Oh mentai sausnya, sausnya per 200 mili. berapa tuh harganya? 45.000. 45.000 untuk mentai saus 200 mili. 200 mili. Iya, Oke. ada juga chili saus. Cuma memang ini jarang banget aku buat. Oke, kalau chili saus. Kalau itu kan open PO aja. Oke, open PO ya. Kalau itu Gitu. bikin juga saus takoyaki? Takoyaki enggak, itu aku beli dari supplier. Oke. Gitu. Gimana Mbak ini dari 2019 ada suka dukanya nggak? Ada kendala nggak nih selama usaha gitu jualan dimsum? Apa yang dirasa suka dukanya, kendala?
Suka dukanya pasti banyak ya Mbak Vika ya. Mhm. Ya kayak sedih kadang tuh karena Kenapa sedih? sedihnya tuh kok tiba-tiba sepi ya Oh, naik turun gitu, naik orderannya ya? turun. Oke Karena oke. pernah dulu awal-awal yang tadinya bener-bener Banyak? ramai Mhm. gitu kan banyak, pernah 1 bulan kok sepi banget gitu kan. Oke. Makanya di situ aku, apa ya, ngerasa, waduh usaha tuh ternyata, menyakitkan juga ya Iya, gitu. nggak cuman manis Nggak doang cuma gitu ya? manis, Oke kalau oke. sekalinya manis, oh manis banget gitu kan, Mhm. sekalinya memang lagi sepi, kok pahit banget gitu ya. Oke. Makanya 2021 pas aku dapet tawaran kerja itu aku ambil, karena Mhm. keadaannya memang fluktuatif Yang ya, nggak stabil gitu nggak ya? stabil. Cuma memang, sebenarnya kalau usaha itu kita harus kuat-kuat mental juga sih Mbak Mhm. Vika. Maksudnya karena ketika kita kayak kemarin aku, jadi kerja itu kan jadi nggak fokus nih. Mhm. Kadang banyak customer, loyal yang, minta dikirimin, minta dibuatin Tapi segala nggak macam, ke-handle gitu ya? nggak handle, aku Oke. bilangnya, "Maaf ya Mbak, nggak bisa." Nah, lama-lama di situ Mhm. jadi berkurang nih, Ah, iya. gitu. Dan aku ngerasain sekarang kayak, udah mulai berkurang nih. Mhm Ada juga yang mhm. bilang makanya kalau misalkan ada tuh temen yang bilang, apa, "Ini setiap mau pesen standby dong," Iya. gitu kan. "Masa tiap mau pesen nggak ada?" "Iya deh, nanti coba deh kalau Iya misalnya." iya. Ini kalau teman sendiri gitu Iya, kan. langsung ngomong ya? Iya, Oke. gitu. Mungkin itu kali yang bikin, beberapa customer tuh kabur Mhm gitu. mhm. Tapi ternyata pas, oh iya ya jadi kalau misalkan memang ada pesanan tuh usaha sebisa mungkin aku nggak nolak gitu Mbak Mhm. Vika. Jadi alhamdulillah nih sekarang udah mulai ini lagi sih, udah mulai pesan-pesan lagi, banyak customer baru lagi yang Iya. dateng gitu. Iya iya, oke dan mudah-mudahan semakin banyak ya, karena sekarang Amin. berarti, memutuskan untuk resign per bulan April kemarin juga biar bisa lebih fokus ya untuk, Ya, membuat orderan ini biar bisa selalu standby tiap ada orderan ya, biar nggak ya, kayak kemarin nggak ke-handle keteteran. heeh, keteteran atau jadinya ke-reject gitu kan Ya betul, heeh, kasihan ya, sayang bisa sih. bikin hilang pelanggan sih ya. Iya betul. Oke oke, Mbak Liana, ini kan Nah, tadi aku mengadakan kuis ya, kuis, oke. spesial talk show nih pertanyaannya, gampang aku tanya di mana alamat dari, Ngeunah Dimsum ini. Kalau misalkan pada Mhm. dengerin pasti tahu ya karena tadi kita udah Wih, spill sama-sama. Nah di dengan sini lengkap nih. ternyata lumayan banyak yang, Mhm. udah ikutan, aku udah buka satu-satu nih, untuk yang pendengar kita tapi nggak bisa aku bacain satu persatu. Nah kita pilih deh, salah satu ya yang jawabannya benar, ini benar nggak Mbak jawabannya? Coba dilihat. Kelihatan nggak? Jawabannya kelihatan. Mhm, betul nggak ini jawabannya? Jalan IPA 5 nomor 3 Kebayoran Baru, Blok M. Wah, lengkap banget sih Mbak Oke, Vika, berarti betul betul ya. banget. Oke, berarti hadiahnya kita kasih aja ya untuk siapa boleh dibaca Mbak Liana? Untuk, Mbak Dila Tanah Abang. Oke, Yeay, selamat Mbak selamat Dila. ya untuk Mama Dila dari Tanah Abang ya. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 16 betul? Iya, Hari betul. Rabu tanggal 16 Juli 2025, Mama Dila berhak mendapatkan hadiah dari Metal Fortis ya, berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat sekali lagi untuk Wah, Mama Dila. selamat Mbak Dila. DP Mania, untuk yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Oke deh Mbak, ini nggak kerasa udah mau jam 10 aja ternyata ya. Dari tadi Iya, kita ngobrolin dimsum. kering kayaknya nih Mbak Dila. Iya, bener ya. Tapi terakhir deh Mbak, pertanyaan Apa dari tuh aku, Mbak ada Vika? nggak nih tips atau kunci sukses usaha? Barangkali pendengar kita di rumah juga ada Mhm. yang mau mengikuti jejaknya Mbak Liana nih untuk berjualan dimsum juga. Apa nih tips sukses dari Mbak Liana sendiri? Gimana monggo? Oke Mbak Vika. Mungkin kalau dari aku sendiri Mhm, untuk tipsnya, mhm, pertama, bikinlah usaha yang memang benar-benar, yang kalian suka gitu Mbak mhm. Vika, yang kita suka. Karena ketika kita suka terhadap usaha tersebut itu pasti ada niat Oke. gitu di sana. Terus yang, kedua, Mhm. jangan takut sih gitu, kuncinya tuh jangan takut. Jangan takut Jadi gagal ya. jangan takut gagal gitu kan, melangkah aja dulu Mhm, gitu dan juga dimulai jangan modal yang besar dulu ya, karena kan mhm, biasanya tuh, nggak mau usaha, nggak mau jualan, modalnya besar gitu. mhm, Dimulai aja dulu dengan modal yang kecil, mhm. karena seiringnya waktu, dengan modal kita yang kecil itu akan mendapatkan, apa namanya, penghasilan yang lebih 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 lagi. Jadi Iya, bisa, menggunakan modal yang besar dari iya. penghasilan yang sebelumnya. Pelan-pelan Iya, ya. karena ketika nanti, usaha ini bangkrut atau sepi, itu nggak terlalu menyakitkan hati gitu, modalnya Nggak kecil terlalu gitu kan, jatuh ya. nggak terlalu jatuh ke bawah, Oke oke. gitu. Terus yang ketiga itu
manfaatkan media sosial. Bisa dari Instagram, WhatsApp, atau apapun itu. Jangan cuma buat update status ya Mbak Vika. Betul, update status bisa, tapi update status bisa, yang produk boleh. jualan kita ya. Ya, boleh banget. Cuma memang itu sangat-sangat bermanfaat banget media sosial kan. Sangat-sangat mempengaruhi. Gitu. Dan kalau apa namanya, pesan dari aku, karena tadi itu tips, sekarang ke pesan. Pesannya itu dimulai aja dulu. Mulai aja dulu Ya, ya, karena usaha itu sebenarnya mudah nih Mbak Vika dan DFM Mania. Cuma memang yang sulit itu adalah melangkah dan memulai. Gitu. Karena kalau kita misalkan, tuh gimana ya usaha ini, takut yang kita pikirin tuh takut dan cuma dipikirin aja gitu. Iya, nggak akan mulai usahanya itu ya. cuma berjalan di tempat. Mungkin itu aja sih Mbak Vika sebenarnya. Wah, luar biasa Mbak Liana. Terima kasih Gitu. banyak ya untuk Sama-sama Mbak insight-nya. Vika. Ini terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya ya untuk datang ke Radio DFM. Sama-sama. Berbagi nih ya pengetahuan, pengalamannya DFM Mania seputar berjualan dimsum nih, ngeunah dimsum. DFM Mania juga terima kasih untuk yang sudah stay tune ya, yang sudah berpartisipasi ikutan kuisnya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Liana bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Karena ini sudah mau jam 10, sepertinya Vika dan Mbak Liana izin pamit undur diri ya. DFM Mania, selamat menjalani aktivitas di hari Rabu seru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.